Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa bihi ma wa bi ulumi ma fi darini amin. Wa ammal kafiru minal insi wal jinni, wa ammal kafiru, dan adapun orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Minal insi, dari kalangan manusia, wal jinni, dan jin. Ayyalladzina matu ala kufri, yaitu alladzina, orang-orang matu yang mati ala kufri, dalam keadaan kafir. Tuh, orang kafir itu siapa sih? Orang yang matinya tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Wa in asyu tula umrihim alal imani, wa in asyu, meskipun dia pernah hidup tula umri, sepanjang umurnya, alal imani, atas iman, matinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir tuh. Fa finnari khaliduna, fa finnari, maka mereka finnari, dalam neraka, khaliduna, kekal abadi, enggak keluar-keluar. Bapak saudara, kemarin di Masjid Al-Ma'mur kita sudah bahas bahwasanya orang beriman itu kekal di surga. Siapa orang beriman? Orang beriman itu orang yang matinya dalam keadaan beragama Islam, beriman meskipun sepanjang hidupnya kafir. Seperti yang pernah saya ceritakan di zaman Nabi Muhammad itu, zaman ulama Abdullah bin Mubarak itu pernah disuruh cari oleh Nabi, suruh cari namanya Bahram al-Majusi, aki-aki. Dia ini hidupnya nyembah api, tapi sebelum mati dia beriman. Kenapa? Dapat salam dari Nabi, dan Allah ridha apa yang dikerjain. Akhirnya matinya dalam keadaan beriman, belum sembahyang, belum puasa, baru ngucap 2 kalimat syahadat, mati, masuk surga, kekal di dalamnya. Nah, kebalikan ini ada di zaman Nabi Musa, seorang wali yang matinya murtad. Na'udzubillah. Kok bisa ya? Ini wali, namanya Barseso. Dia ini kalau ngaji, muridnya ribuan. Dan kalau dia ngeliat ke atas langit itu, pintu-pintu langit kebuka. Rahasia langit dia lihat, matahari, bidadari, terus macam-macam dia lihat. Ketika suatu saat Allah uji, di musolahnya itu ada anak muda yang sembahyangnya nggak berhenti-berhenti. Kalau kita kan nih sembahyang ya tidur, ya pulang ke rumah nengokin bini, balik lagi buang hajat, kita makan puasa. Ini ada anak muda sembahyang nggak berhenti-berhenti, sembahyang salam, sembahyang lagi, tidur kagak, makan kagak, minum kagak. Ya karena nggak ada masukan, nggak BAB. Ini Barseso kagum, ini ada anak muda di musola sembahyang nggak berhenti-berhenti. Kalau aki-aki pantes. Ada anak muda di masjid banyak nggak bener, wah saya kagum. Kalau udah tua pantas ya mau ngapain lagi? Ya ini akhirnya ditanya, Mas, sampeyan ini saya perhatiin dari kemarin sampai sekarang sembahyang nggak berhenti. Kok bisa kayak begitu? Oh begini Pak Kiai, saya ini dulu begajulan, saya taubat. Emang apa aja yang saya kerjain? Wah udah dukun setan saya kerjain, tuh mabok, judi, zina, bunuh orang, nyolong. Waduh kaget deh. Terus ya saya taubat sekarang. Saya bisa nggak kayak ente? Bisa Pak Kiai. Cuma ya yang ngelakon saya, wah berat itu. Masa saya bunuh? Enggak. Ini aja mabok. Minum minuman keras katanya. Oh iya enteng tuh. Belinya di mana? Ya Kiai mana tahu tempat begituan. Oh dikasih tahu di sana di pojokan ada yang jual ciu. Nah, yang jual itu perempuan. Akhirnya dia kagum, pergi dia beli minuman. Dia pikir sekedar minum doang. Yang jual nama jual minuman, bartendernya itu ya perempuan, ya pasti cakep. Dia mabok ini berzina dengan orang ini, dia perkosa nih orang. Akhirnya dia takut ketahuan, dia bunuh. Udah berapa tuh? Mabok, zina, bunuh. Tuh. Akhirnya apa? Ini iblis datang, ente gimana sih? Kan cuman itu doang, sih dilaporin. Ditangkap. Ditangkap, akhirnya dipentang itu, disalib di Barseso. Nah, ketika dia mau dieksekusi mati, itu iblis datang. Ente mau nggak anda selamatkan? Kalau mau, reputasi saya hancur nih. Ente saya akan rehabilitasi nama ente, akan pulih lagi asal ente tunduk amane, sujud amane. Sujud nunduk gitu ngangguk. Nunduk mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak dan Saudara, kita ini yang alhamdulillah dapat hidayah dari Allah, taufik dari Allah, jangan sekali-kali meremehkan saudara-saudara kita yang belum mau sembahyang. Jangan sekali meremehkan saudara-saudara kita yang beda keyakinan. Jangan sekali-kali muncul itu kekaguman pada diri. Jangan. Cuma boleh jadi nasib kita kayak dia tuh. Na'udzubillah min dzalik.
Boleh jadi orang yang kita remehkan, dia dapat hidayah taufik Allah, lebih hebat ibadahnya dari kita. Makanya jangan sekali-kali kita ini dapat hidayah dari Allah, udah mau sembahyang, subuh, tahajud, segala macam, muncul rasa kebanggaan, jangan. Sebab boleh jadi itu akan hilang dari Allah. Jangan sekali-kali mengecilkan orang yang baru mau sembahyang. Tetap kita ajak ngobrol, tetap perkara dia mau, enggak urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali mengecilkan, meremehkan orang yang belum mau ibadah. Sebab apa itu tadi tuh? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, orang kafir siapa? Orang kafir dari kalangan jin dan manusia, yaitu orang yang matinya dalam keadaan kafir meskipun sepanjang hidupnya pernah beriman. Jangan sampai nih. Makanya kita tetap melaksanakan ibadah. Kita dalam doa, Allahumma sabbit imanana, sabbit ma'rifatana, sabbit tauhidana min darid dunya ila daril akhirah. Itu doa yang orang tua kita baca tuh. Yang terus kita turut baca-baca, jangan sampai iman kita hilang, tergelincir. Nah, kalau perkara dosa besar, itu kemarin sudah kita bahas. Orang yang melakukan dosa besar, selama dia tidak menganggap halal itu dosa besar, tetap orang beriman. Karena akan ada, kita bahas nasibnya gimana tuh. Orang yang maksiat, nasibnya bagaimana? Ini akan kita bahas. Makanya, perbuatan dosa besar beda dengan khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari kelompok mayoritas umat Islam. Pahamnya beda sama kita. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang keluar dari namanya khawarij. Mereka menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar bukan lagi orang beriman alias kafir. Nah, kalau kita enggak, tetap dia beriman. Nanti perkara bagaimana itu Allah yang berhak untuk mengeksekusi atau membebaskannya. Itu putusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama orang itu tidak menganggap maksiat itu halal, dia orang beriman. Beda kalau dia berzina, mabuk, mencuri, membunuh, menganggap itu perbuatan halal, boleh dia lakukan, maka bukan lagi orang beriman. Khaliduna finnari khaliduna, mereka kekal di dalam neraka. Fala yazaluna fiha mu'adzabina. Fala yazaluna, mereka tiada henti-hentinya fiha di neraka mu'adzabina, dalam keadaan disiksa, enggak berhenti-berhenti. Kayak film kartun, zaman dulu tuh kita nonton film kartun, dia kelindes mesin giling, gepeng, utuh lagi. Mati enggak? Utuh, gelus lagi, gepeng, utuh lagi. Begitu, enggak berhenti-berhenti. Kalau di sini eksekusinya, orang ditembak mati, udah. Dibagelin sampai mati tuh, kayak orang yang gimana tuh. Yang punya rental mobil, diterakin maling, habis dikeroyok orang sampai mati. Itu ntar boleh jadi dia masuk surga, yang mukulin diancam di neraka. Maka kita hati-hati nih. Jadi orang jangan suka, bagelin orang. Boleh jadi itu maling, ya kan dia belum nyolong tuh baru ketahuan. Kalau punya dosa gede tuh, karena kita bagelin sampai mati, apalagi dibakar. Auzubillah min dzalik, itu boleh jadi dia masuk surga, kita yang bagelin yang bakal masuk. Hati-hati. Jangan pakai begitu tuh. Ya. Ini mereka tiada henti-hentinya disiksa di neraka. Bagaimana siksaan itu? Imma bil hayati, ada kalanya dengan ular. Ular melilit tubuh kita itu, mengigitin. Orang kalau kita lihat yang dimakan ular, atau kita lihat film di YouTube itu, Discovery Channel, bagaimana ular piton makan sapi yang begitu gede, itu dililit dulu. Dililit sampai dia mati, dia nggak bernapas, baru ditelan. Nah itu nanti kita di neraka itu, ular itu yang melilit kita. Matok, gigit, bisanya itu jelas seluruh tubuh selama 70 tahun. Kemudian hancur dalaman kita itu, utuh lagi, begitu betapa sakitnya. Ular. Wa imma bil aqaribi, atau dengan kalajengking. Ular, kalajengking. Apalagi au bid darbi, atau dengan cara dipukulin, dibagelin, digejik. Ngerti digejik? Oh, dibagel, digejik, hancur, bagelin lagi, utuh lagi, dan seterusnya. Au bi ghairi dzalika, atau dengan yang lainnya. Tuh, jadi siksaannya itu dililit ular, digigit kalajengking, atau dipukulin oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini malaikat yang diciptakan nggak punya hati. Makanya kan dalam bahasa politisi yang tidak punya hati nurani. Artinya kebijakannya itu mau menang sendiri, yang lain nggak peduli. Nah itu. Jadi kau tidak punya hati. Artinya nggak peduli sama orang. Sampai kita di sini nih kalau mengeksekusi orang, kalau udah nggak berdaya, udah. Nggak tega tuh. Tapi kalau Zabaniyah nggak ada tuh tega, nggak ada perasaan nggak tega, terus. Udah hancur, lebur, utuh lagi, terus bagelin lagi. Nggak ada malaikat Zabaniyah. Walhasilu annan nasa ala qismaini. Walhasilu, dan kesimpulannya annan nasa, bahwa semua manusia ala qismaini, atas dua bagian.
Mu'minin wa kafirin, yang beriman dan yang kafir. Boleh dibaca mu'minun wa kafirun. Ya, boleh dibaca mu'minin wa kafirin, mu'minun wa kafirun. Mu'minin wa kafirin, beriman dan yang kafir. Bagaimana nasib orang kafir? Fal kafiru, maka adapun orang kafir mukhalladun. Mereka kalfin nari, di dalam neraka, enggak keluar-keluar. Nanti suaranya itu dia jerit, dia nangis, menyayat hati, suaranya dirubah jadi suara kayak suara binatang. Nah, kita ngeliat binatang, dia jerit kayak apa kita gak paham. Dia lapar, dia sakit, dia girang, suaranya tetap aja sama. Kita nggak bakal paham. Nanti itu orang-orang kafir di neraka, pintunya digembok, mereka jerit luar biasa, kita nggak paham. Dia lagi ngapain itu. Nah, sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala membuat nyaman orang-orang yang di surga. Jangan sampai kepikiran lagi, kan boleh jadi nanti bininya di neraka, anaknya di neraka, atau lakinya di neraka, bini surga, anaknya semua di surga. Karena beda keyakinan. Nah, kan kepikiran tuh. Nah, nanti udah hilang semuanya. Orang di surga bahagia, nggak akan ada hal yang menyusahkannya. Wal mu'minu dan orang beriman. Ala qismaini, atas dua bagian, ta'iin wa asin. Ta'iin yang taat, wa asin dan yang maksiat. Bagaimana orang yang taat, bagaimana orang yang maksiat? Fata'i'u, orang beriman yang taat, fil jannati, di surga. Oh, jelas itu. Yang sembahyangnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, dikit-dikit bikin dosa, kemudian dia istighfar, ampun, mati masuk surga. Orang taat tuh. Bagaimana orang yang bermaksiat? Wal asri, dan orang yang bermaksiat ala qismani, atas dua bagian. Yang maksiat juga dibagi dua. Taibin wa ghairi taibin, yang tobat dan yang enggak tobat. Dia maksiat dulu preman, udah tua tobat. Karena preman udah ompong, kagak ada yang takut. Jalannya udah goyang gemeteran. Preman nakut-nakut orang kagak dijorokin juga jatuh. Nah, tuh. Udah apa namanya? Udah tobat. Bagaimana tuh? Fata ibu, maka adapun orang-orang maksiat yang tobat fil jannati, di surga. Masuk surga. Dulu kagak pernah sembahyang, sekarang dia rajin sembahyang. Dulu enggak pernah puasa, sekarang dia puasa. Dulu macam-macam dia minta maaf sama orang yang dizalimin. Sungguh-sungguh dia tobat. Bagaimana nasibnya? Fata ibu fil jannati, di surga. Orang yang bertobat itu masuk surga. Bagaimana nasib orang yang tidak bertobat? Wa ghairu taibi, dan orang mukmin maksiat yang tidak bertobat. Fi masyiatillahi, dalam kehendak Allah Ta'ala. Terserah Allah. Allah mau saya boleh, mau maafin juga boleh. Nggak ada masalah, jangan kayak kita. Enak banget dia kagak tobat dimaafin. Lah bukan urusan kita, urusan Allah. Tuh. Kita nggak boleh iri. Nah, ini cuman resikonya ya tinggi ya kalau Allah maafin. Kalau enggak, habis kita babak belur di neraka. Insya'a afa anhu. Insya'a, apabila Allah menghendaki afa, maka Allah maafkan anhu, darinya. Orang itu dimaafin. Kalau Allah mau. Nah, kalau Allah enggak mau, ya enggak masalah. Wa adkhalahul jannata, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Masuk surga dengan apa? Bi fadlihi, dengan anugerah, wa karamihi, dan kemurahan Allah. Tuh, jadi Bapak dan Saudara, kita sholat, kita zakat, kita ngaji, bukan itu menghantarkan kita masuk surga, bukan. Jadi salah kalau kita sholat, kita puasa supaya masuk, jangan salah. Supaya apa? Supaya kita ini jadi orang yang dapat ridhonya Allah, gitu. Entar tuh, kalau Allah ridho, itu semua kesalahan kita kagak dilihat, masuk surga. Kayak begini Pak, kita kan punya salah, istri kita juga punya salah, ya kan? Nah, Bang, maafin saya. Ya udah. Kesalahan-kesalahan yang dulu tuh kita kagak lihat. Yang kita lihat sekarang. Begitu juga kita tuh punya salah sama istri kita. Kita tinggalin, nggak pernah kasih nafkah bertahun-tahun. Kita balik lagi sekarang karena bini mudanya udah mati. Dulu ngikitin bini muda. Dulu tuh ada yang begitu. Nggak ada ya, nggak ada. Udah balik lagi sekarang. Buknya udah ngaji. Nah, itu dia balik tuh, maafin nenek, abang tuh ninggalin tahun-tahun. Ya udah Bang, nggak apa-apa. Itu dia redho. Yang udah lewat, udah nggak diperek-perek lagi, nggak pernah dibicarakan. Ah, itu diterima. Begitu juga kita nih. Kita kan tuh nggak karu-karuan. Itu Allah nggak lihat loh. Apa sepak terjang kita yang belakang tuh nggak bakal dilihat. Karena apa? Allah ridho, udah masuk dalam surganya. Nah, kita dalam rangka itu. Ini kita ibadah itu dalam rangka mengharap ridho Allah. Allah lihat, Allah kasihan sama kita. Ya, udah, sehingga apa-apa yang dulu kita kerjain nggak benar, Allah nggak lihat lagi. Allah lihat sekarang yang apa yang kita kerjain. Itu dalam rangka mengharap ridho Allah. Begitu juga nih, orang yang ahli maksiat, matinya nggak tobat,
Andaikan Allah mau masukkan ke surga, boleh jadi, nggak apa-apa, urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, Allah maafin, Allah masukkan surga. Masukkan surga dengan apa? Bifadli, dengan sebab anugerah, wa karomihi, dan kemuliaannya Allah, bukan karena ibadahnya. Lah kalau dilihat kayak kita lah, enak banget dia, ya urusan enak, urusan Allah, bukan dia. Mestinya dia masuk neraka. Tapi karena Allah maafin dengan anugerahnya, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga boleh jadi orang yang ibadah masuk neraka. Boleh jadi. Nah, itu masuk surga, masuk neraka bukan karena amal, tapi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi barakatil imani wa taati au bi syafaati ba'dil akhyari. Wa dzalika, yang demikian itu dimaafin kemudian masuk surga, orang yang ahli maksiat matinya enggak tobat. Kemudian dapat maaf dari Allah, dimasukkan ke surga. Hal itu bi barakatil imani, karena berkah iman tuh. Meskipun dia ahli maksiat, tapi dia tetap beriman. Berkah imannya itu menghantarkannya masuk surga, dimaafin oleh Allah. Oh. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan orang beriman, Bapak dan Saudara. Meskipun dia ahli maksiat, dia masih beriman, tetap saudara kita. Kalau mati, kita wajib sembayangin. Tuh, jangan jerasah, biarin. Biar dia masuk di bagel, jangan. Kita kudu kesian, sebab kalau dia itu udah mati, nggak bisa ngurangin dosa, nggak bisa nambahin pahala. Nah, kita masih hidup. Kita datang ke sini, berapa poin kita dapat dari rumah tuh? Jalan kaki, dosa kita rontok. Masuk masjid rontok, dapat pahala. Tuh, orang masih hidup. Kita mesem ketemu teman, pahala. Salaman, pahala. Wah, macam-macam tuh. Nah, ini luar biasa. Kalau udah mati, nggak bisa. Nggak ada itu kesempatan nambahin pahala, ngurangin dosa, nggak ada. Karena masih hidup. Tuh, makanya, jangan pernah meremehkan orang beriman, meskipun dia itu orang yang ahli maksiat. Tetap kita wajib tegur, kita ajak, kita ingetin, tetap wajib. Ya, mudah-mudahan nanti dia ketemu satu masalah, dia ingat kepada Tuhan, dia taubat. Oh, biasanya ini umur berapa? Ya, biasanya umur 40 tuh orang udah mulai muncul kesadaran. 40 tahun dia mulai mikir, lah gua mau kemana ini kaider? Nah, masjid gua cari nggak ketemu. Pada rumahnya samping masjid. Ngomong kaider, ya kan? Nah, ketemu akhirnya apa namanya? Meskipun dia pakai Google Map, ya ke masjid. Belok ke rumah janda, bukannya ke masjid. Ya namanya orang keder kan boleh jadi. Ketika dia taubat, akhirnya kelihatan tuh masjid, kelihatan musola, kelihatan kiai, kelihatan saudaranya yang beriman. Nah, muncul kesadaran ingin taubat. Nah, ini barangkali itu nanti akan dialami oleh saudara-saudara kita yang selama ini belum dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ati, dan keberkahan ketaatan. Jadi tidak selamanya orang itu maksiat terus. Pasti dia pernah berbuat kebajikan, kan kayak begini nih. Kata preman, pesan sama anaknya, lu jangan kayak gua. Lu jadi orang bener. Itu kata bapaknya. Itu nasihat bagus apa nasihat jelek? Bagus kan? Berarti dia pernah berbuat baik. Makanya Bapak dan Saudara, ketika kita diminta saksi, syahid sama orang. Bapak-bapak, apa kasih orang baik? Baik. Jangan pernah kita, gua kagak tahu. Lah, gua kagak tahu. Ntar lu kalau mati begitu tuh. Jangan, pasti orang tuh pernah berbuat baik, nggak mungkin. Dia selama hidupnya jahat, nggak mungkin, pasti dia baik. Tuh. Tambahin lagi, Nabi tuh ngomong begini kan, uzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan orang-orang sudah mati, wa kufu an masawihim. Disimpan rapat-rapat kejahatannya. Nggak boleh kita, meskipun kita tahu, lu nggak tahu ya sih dia begini. Nah, nggak perlu. Nggak perlu sebutin kebaikannya. Nah ini, makanya sebab ketaatannya dia dapat barakah. Au bi syafa'ati ba'dil akhyari, atau sebab dapat syafaat sebagian orang-orang yang ahli kebaikan. Tuh, umpama begini nih. Ini kan subuh gabungan. Ya, dia emang belum dapat hidayah, tapi ngatur di depan, sono Pak, no. Pintu palangnya dia buka. Kemudian beresin sendal, bantuin segala macam, meskipun belum ibadah, dapat syafaat dari guru-guru kita. Boleh jadi hal-hal sepele itu. Nah, ntar mau ada subuh gabungan nih, gue beresin jalanan. Nah, jalan kosongin buat apa? Buat pada parkir. Enak, agak daripada keserimpet. Nah, itu yang begitu-begitu tuh boleh jadi, bisa jadi nanti ini dapat syafaat dari orang-orang yang ahli kebaikan. Nah, itu orang yang bermaksiat, yang mati nggak tobat, Allah ampunin. Sekarang bagaimana? Yang kedua, wa insya'a azabahu wa insya'a, dan apabila Allah menghendaki azabahu, Allah menyiksanya. Biqadri dzambi, sama dengan kadar dosanya, saghiran kana au kabiran,
baik dosanya dosa kecil, au kabiron atau dosa besar. Tuh, baik dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil gak bisa menjadikan jerumuskan kita masuk neraka. Jangan dianggap dosa besar saja, dosa kecil pun bisa. Contohnya, apa dosa kecil? Kita kemana-mana pakai celana buntung, aurat kita belagin. Tuh, udah tua pakai celana buntung, auratnya, pahanya, dengkulnya kelihatan orang. Tuh, kita kemana-mana itu kan dosa kecil tuh. Ya, kemana-mana terus kita kerjain. Kagak tobat, kita kagak tahu. Kalau maksiat gede lama menjadi gede. Boleh jadi itu menyebabkan dosa kecil menggiring kita masuk neraka. Al kabiron, apalagi dosa besar. Yang membunuh, berzina, mencuri, kemudian menipu dan seterusnya. Summa akhiru amrihi al jannatu, kemudian akhir perkara orang ini al jannatu, surga. Fala yakhludu finnari, tidak kekal di neraka. Cuman pertanyaannya berapa lama di neraka? Ini jadi masalah. Ya, meskipun nggak kekal, cuman kan lama. Berapa lama? Ini yang misteri. Kalau ada di dalam kitab Mawa'idhatul Usuriyah, itu malaikat Jibril pernah jalan-jalan ke neraka. Dia lihat, dia dengar ada suara ya Hanan, ya Manan, ya Qadimat Ihsan. Itu dia dengar 3000 tahun. Itu malaikat Jibril dengar suara itu selama 3000 tahun. Siapa ini? Oh, dia ingat, oh ini kayaknya suara umatnya Nabi Muhammad ini yang ngomong begini nih. Beliau langsung ke surga, ketemu Nabi Muhammad. Ya Muhammad, umatmu ada yang celaka. Kenapa ada di neraka? Kenapa kamu tahu dari mana? Saya dengar suara ya Hanan, ya Manan, ya Qadimal Ihsan. Langsung Nabi Muhammad bangkit, naik buruk menghadap kepada Allah. Sujud. Minta agar umatnya yang ada di neraka itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia udah sana. Para nih malaikat Malik supaya tuh orang dibebaskan. Beliau datang, temu malaikat Malik panggil malaikat Zabaniyah suruh cari. Udah ketemu dicari, dubek-ubek. Karena di jurang yang paling dalam. Suruh cari lagi ketemu. Itu orang yang ada di neraka, itu udah pasrah. Mau ditambahin apa lagi Zabaniyah, siksaan ini? Udah dililit ular, dibagelin, gigit kalajengking, udah merembel tuh. Apalagi mau ditambahin apa lagi? Enggak. Kamu itu dipanggil malaikat Malik naik ke atas. Jadi dilepasin tuh rantai, dikebat itu rontok semuanya. Dia naik bebas masuk surga. Itu berapa lama? Itu dengar suara begitu itu 3000 tahun. Masya Allah. Ini kayak apa itu? Dan hebatnya itu nggak mati-mati. Kalau di sini saking ekstrimnya siksaan itu kita mati, tapi di akhirat nggak mati-mati. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak hadirin saudara, ya kita mudah-mudahan mengkaji ini kita jadi berpikir ulang untuk melakukan kejahatan. Ya, kita menjadi orang yang berupaya secara intens melakukan kebajikan. Wala tafnal jannatu. Wala tafna, dan tidaklah binasa, tidaklah punah hancur al jannatu, surga. Surga beserta isi-isinya enggak binasa. Kiamat dia enggak hancur. Jadi mulai diceritakan sampai kiamat nanti enggak hancur, dia enggak binasa. Nah, ini beserta isinya siapa? Bidadari, wildan, dan yang lain-lainnya di sana itu tidak akan binasa kekal abadi. Wahya sab'atun. Nah, ini kalau kita mau masuk surga kudu tahu nih tempatnya di mana, kaplingnya. Wahya sab'atun, wahya dan surga itu sab'atun ada 7. Firdausun, surga Firdaus, summa adnin, kemudian surga Aden, summa khuldun, surga khulud, summa na'imun, kemudian surga Naim, summa ma'wa, kemudian surga ma'wa, summa darussalam, kemudian surga Darussalam, summa darul jalal, kemudian surga Darul Jalal. Tuh, ada 7 tingkatan surga itu. Wa kulluha muttasilatun bimaqami sahibil wasilati sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha, dan semua 7 tingkatan surga tadi muttasilatun, tersambung, terkoneksi. Bimaqami sahibil wasilati, dengan tempatnya Nabi Muhammad pemilik maqam wasilah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti itu meskipun tingkatannya berbeda-beda, surga itu tetap ada koneksi, kita bisa berjumpa dengan Nabi. Nah, kalau zaman sekarang nih Pak, koneksi kita itu dengan apa? Dengan WiFi. Jadi kita ada di sini, kita bisa terhubung dengan saudara kita yang ada di mana? Di Amerika, saudara kita ada di luar negeri, kita bisa langsung video call, ngobrol langsung tuh. Terkoneksi dengan apa? Jaringan internet. Itu di dunia. Nanti di surga lebih canggih lagi. Tuh, mungkin kita bisa lihat dari kuku, apa kabar? Bisa jadi, atau dari telapak tangan, bisa jadi. Pokoknya tadi terkoneksi itu kita dengan beliau. Kenapa kok kita kepengen bertetangga atau pengen ketemu Nabi? Bapak dan saudara,
Ini sering saya ceritakan. Betapa naifnya orang yang nggak kepengen kumpul sama Nabi. Kita aja tuh kalau umroh atau haji, kita ziarah ke makam Rasul, Masya Allah, kita bangganya luar biasa. Ya Allah, saya ini siapa sih? Kok bisa engkau kasih anugerah, bisa ketemu orang yang mulia, bisa ketemu orang yang bakal bisa syafaat saya di surga, Nabi Muhammad. Dan beliau tuh hidup, ketika kita datang dia tahu. Masa kita nggak kepengen kumpul dengan beliau? Seandainya beliau ini masih hidup, apa yang kira-kira akan kita curhatkan kepada beliau? Ini saya yakin manusia nggak bakal mau pulang. Kalau Nabi masih hidup, tuh, udah usek di situ, nggak mau pulang. Karena kita akan nyaman sama beliau. Dia kasih nasihat, yang dasar mengademin kita. Problem apapun yang kita adukan, pasti ada solusinya. Nah, sekarang beliau sudah nggak ada. Tapi makamnya masih ada, kita hadir ke sana. Beliau lihat, beliau tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia lihat. Oh si Haji, si Fulan, dia lihat, dia tahu, beliau tahu. Ini nanti di surga pun kita akan terkoneksi dengan beliau. Ada wasilahnya, ya. Untuk apa? Liyatana'ama ahlul jannati bimusyahadatihi sallallahu alaihi wasallam. Liyatana'ama supaya bisa merasakan kenikmatan, bersenang-senang. Siapa? Ahlul jannati penghuni surga bimusyahadatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yadharu lahu minha, dan karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadharu menampakkan diri lahum kepada mereka penghuni surga, minha dari maqam wasilah tadi, fahiya musyrikatun ala ahlil jannati, fahiya maka maqam wasilah tadi musyrikatun bersinar menerangi ala ahlil jannati kepada penghuni surga, kama anna syamsa sebagaimana matahari musyrikatun menerangi ala ahli dunia kepada penghuni dunia. Tuh nanti kita yang ada di kompleks surga, di mana saja terserah Allah mau tempatin. Yang penting kita ada di surga. Bapak dan saudara, jangan kata di surga kita punya banda, kita jadi gelandangan di surga tuh udah nikmat. Kayak di sini nih kita nih, di sini kita nggak punya duit, jalan kemana-mana kepanasan, kita masuk mall, adem nggak di mall? Punya duit, kagak, enak nggak? Cuma jalan-jalan doang ngeliatin orang pada belanja, pada makan, enak. Apalagi di surga. Insya Allah, jangan kata kita punya banda jadi gelandangan di surga tuh, Masya Allah, udah nikmatnya. Udah kagak pakai sembahyang, nggak pakai puasa. Udah kerjanya apa? Ngayap. Iya, ngayap kita. Yang tukang mancing, jangan punya pancingan. Cuma yang repot itu tukang ngerokok. Kalau ngopi masih mending lah. Yang tukang ngerokok ini nggak ada apinya. Apinya suruh ngambil di neraka. Oh, kalau di sini kan ada vape, nggak pakai vape. Oh ya benar bisa. Pakai vape. Jadi ngerokoknya tadi di surga nggak pakai nyuledin api, nggak pakai vape. Vapenya kayak apa? Wallahu alam. Pokoknya kenikmatan yang ada di surga itu sungguh luar biasa. Wan naru wa tawbatu qad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ikhwan min al-anbiya wal-mursalin ashabi azwajihi dzurriyyati wa tabi'in jamil malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-muqaddim Syekh Abdul Qadir Janus min hadrati abaina madina jadadina jaddatina amamina amantina khalina khalatina ustadina wa masyayikhina wa masyayikhina liman ahba liman ansana ilaina wa lil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها وبرها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يوفي نعمه في مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا وثبت تعريفتنا وثبت إيماننا وثبت توحيدنا من دار الدنيا إلى الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة نافعة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة نافعة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة نافعة دائمة إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله الحمد لله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم